saya Iriska Yunisa. Di sini saya akan membahas soal-soal neonatus bayi dan balita. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang bayi 1,5 bulan mengalami peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Ibu adalah ibu muda yang tidak telaten mengganti popok anaknya. Pertanyaannya adalah, penyebab lain kasus ini adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. B. Infeksi parasit albicans yang berasal dari kotoran. C. Popok bahan plastik. D. Bayi tinggal di daerah tropis. Jawabannya adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Kenapa? Biasanya terjadi karena pertumbuhan jamur yang berlebihan di area genital. Faktor-faktornya ya seperti kelembapan, kebersihan yang kurang, atau sistem tubuh yang melemah yang dapat meningkatkan resiko infeksi jamur ini. Soal yang kedua, seorang bayi 1 bulan, lahir cukup bulan, berat badan 4000 gram, panjang badan 51 cm. Ibunya mengatakan pada mulut tampak selaput lendir berwarna merah dengan gambaran granula yang besar. Pada hari berikutnya, tampak bercat putih sebesar jarum pentul, dan dalam 2-3 hari akan bergabung menjadi bercak besar seperti membran. Bayi didiagnosa oral thrush. Penyebab kasus di atas adalah A. Bakteri, B. Candida albicans, C. Virus, D. Parasit. Jawabannya adalah B. Candida albicans. Pada biasanya, oral thrush diakibatkan oleh jamur Candida albicans yang dikeluarkan lewat misfi, ibu yang terinfeksi sepanjang persalinan, atau dikala balita baru lahir. Penyebab oral thrush karena bayi lebih banyak mengonsumsi susu formula dibandingkan ASI. Sebenarnya, Candida albicans merupakan mikroorganisme yang umum terdapat pada kulit, mukosa mulut, misfi, serta saluran cerna. Soal yang ketiga, seorang bayi lahir spontan dengan BBL 3400 gram, BBL 50 cm. Ibu mengatakan anaknya pada kulit terdapat papula yang keras berwarna mengkilat seperti mutiara, vesikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1-3 mm, keringat yang berlebihan. Selanjutnya, keluarga membawa anaknya ke BPM. Pada kasus di atas, kemungkinan bayi mengalami A. Diaperas, B. Moniliasis, C. Miliariasis, D. Infeksi kulit. Jawabannya adalah C. Miliariasis. Miliaria adalah kelainan pada kulit akibat adanya retensi keringat yang ditandai dengan munculnya vesikel miliar atau gelembung cairan serum yang sangat kecil pada permukaan kulit. Miliaria adalah dermatosis atau penyakit kulit yang disebabkan karena retensi keringat akibat pori pada kelenjar keringat yang tersumbat dan tidak dapat keluar. Miliaria dapat timbul karena keadaan suhu udara yang panas dan lembab, serta dapat juga karena infeksi bakteri. Soal yang keempat, bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis, BB-nya 3000 gram, PBL 40 cm. Bayi mengalami mual muntah sejak pagi tadi. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Penyebab kasus di atas adalah A. Obstruksi oesophagus, B. Cairan lambung meningkat, C. Asam lambung meningkat, D. Infeksi lambung. Jawabannya adalah A. Obstruksi oesophagus. Obstruksi pada oesophagus bayi dapat disebabkan oleh kelainan bawaan seperti atresia oesophagus atau stenosis oesophagus. Atresia oesophagus terjadi ketika saluran oesophagus tidak berkembang dengan baik selama perkembangan janin. Stenosis oesophagus di sisi lain melibatkan penyempitan saluran oesophagus. Faktor genetik atau keturunan juga dapat memainkan peran dalam kondisi ini. Soal yang kelima, bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis, BB-nya 3500 gram, PBL 50 cm. Bayi mengalami mual gumus sejak tadi malam. Orang tua
mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Berdasarkan kasus di atas, penata laksanaannya adalah A. Bayi ditepuk-tepuk punggungnya, B. Setelah minum disendawakan, C. Teknik menyusui dengan duduk, D. Saat menyusui bayi dipopong. Jawabannya adalah B. Setelah minum disendawakan. Penyebab dari gumo ini adalah perut kembung akibat banyak udara yang ikut terhisap saat bayi menyusu atau menangis dan udara tersebut mendorong cairan untuk keluar. Adapun penyebab lainnya karena posisi bayi saat menyusui yang tidak benar dan tidak disendawakan. Maka dari itu, sendawakanlah bayi sehabis menyusu dengan menepuk-nepuk lembut punggung bayi secara berulang. Soal yang keenam, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ke ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. FH 110 kali per menit, napasan 40 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Kern ikterus, E. Letargi. Jawabannya adalah A. Ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis adalah ikterus yang timbul pada hari kedua dan hari ketiga yang tidak mempunyai dasar patologi. Kadarnya tidak melewati kadar yang membahayakan suatu morbiditas pada bayi. Soal yang ketujuh, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsisten cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran CM, berat badan 5,5 kg, panjang bayi 74 cm, suhunya 37 derajat Celcius, pernapasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, turgor, kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu, B. Pemberian teh manis, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian antibiotik, E. Pemberian oralit. Jawabannya adalah E. Pemberian oralit. Oralit diberikan untuk mengatasi dehidrasi yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk diare, muntah, atau penyakit infeksi. Oralit mengandung garam, gula, dan mineral lainnya yang membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang tubuh akibat dehidrasi. Pemberian oralit dapat membantu memulihkan keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama pada situasi di mana kehilangan cairan tubuh meningkat, seperti kasus diare berkepanjangan. Soal yang ke-8, bayi usia 3 hari dengan jenis kelamin perempuan datang ke BPM dengan riwayat persalinan BB lahir 2.800 gram, lahir cukup bulan. Ibu mengatakan sejak 1 hari yang lalu badan berwarna kuning, malas menyusu. Hasil pemeriksaan lab kadar bilirubin indirect 9 mg/%. Menurut saudara, apa diagnosa bayi tersebut? A. Kern ikterus, B. Ikterus fisiologis, C. Ikterus patologis, D. Hiperbilirubinemia, E. Ikterus. Jawabannya adalah B. Ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis biasanya terjadi pada bayi baru lahir dan disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin. Ini terjadi karena hati bayi masih belum sepenuhnya mampu mengatasi pemecahan bilirubin yang dihasilkan dari pemecahan sel darah merah. Diagnosis ikterus fisiologis umumnya didasarkan pada peningkatan kadar bilirubin dan pemeriksaan fisik yang melibatkan pemeriksaan kulit dan sklera atau putih mata yang berwarna kuning. Pemeriksaan darah untuk mengukur kadar bilirubin sering dilakukan untuk memastikan tingkat keparahannya. Soal yang ke-9, seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan bayi pada bayi, BB-nya 3.600 gram, panjang bayinya 49 cm. Terdapat pembengkakan pada kepala.
Raba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfa. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma, B. Caput subcutaneum, C. Perdarahan intrakranial, D. Perdarahan subaponeurotik, E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Jawabannya adalah B. Caput succedaneum. Caput succedaneum itu sendiri adalah benjolan pada kepala bayi akibat tekanan uterus atau dinding vagina dan juga pada persalinan dengan kala dua lama yang dapat menyebabkan pembuluh darah vena tertutup. Tekanan dalam vena kapiler meninggi hingga cairan masuk ke dalam cairan longgar di bawah lingkaran tekanan dan pada tempat yang terendah. Soal yang ke-10. Seorang bayi lahir spontan di bidan. Proses kelahiran agak lama. Bayi langsung menangis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kepala, didapatkan benjolan pada kepala, ditemukan di daerah presentasi kepala. Perabaan raba lunak, berbatas tidak tegas. Diagnosis bayi adalah A. Trauma kepala, B. Caput succedaneum, C. Sepal hematoma, D. Perdarahan intrakrinal, E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Caput succedaneum. Sama seperti di soal yang ke-9, yaitu caput succedaneum itu sendiri adalah benjolan pada kepala bayi yang berakibatkan tekanan uterus atau dinding vagina. Soal yang ke-11. Soal ini masih berhubungan tentang soal yang sebelumnya, itu tentang caput succedaneum. Baik, soalnya itu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Bayi diobservasi selama 2 minggu, B. Tidak dibutuhkan pengobatan, C. Dirawat secara ketat, D. Diletakkan inkubator, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah B. Tidak dibutuhkan pengobatan. Mengapa? Karena pengobat ini memerlukan pengobatan khusus karena kondisi ini cenderung sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari atau minggu setelah kelahiran. Ini adalah pembengkakan jaringan lunak di atas kepala bayi yang terjadi akibat penekanan saat melalui jalan lahir. Soal yang ke-12. Seorang bayi lahir spontan langsung menangis di BPM. Nyonya W. Bayi dirawat di ruang bayi. Proses kelahiran bayi agak lama. Pada pemeriksaan fisik, daerah kepala ditemukan benjolan pada kepala tidak melewati sutura. Benjolan teraba fluktuatif. Diagnosa bayi adalah A. Trauma kepala, B. Caput succedaneum, C. Sepal hematoma, D. Perdarahan intrakrinal, E. Semua salah. Jawabannya adalah C. Sepal hematoma. Sepal hematoma juga dapat diartikan sebagai kondisi pembengkakan di kepala karena adanya pengumpulan dan penumpukan darah pada bagian subperiosteum. Baik, pada pembahasan soal neonatus bayi dan balita cukup sampai sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.